Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Bukan dengan nada putus asa, tapi dengan rasa ingin tahu yang dalam. Di balik setiap peristiwa, baik yang kita sambut maupun yang kita tolak, ada pesan yang ingin disampaikan kehidupan. Tidak ada yang hadir begitu saja. Tidak ada pertemuan yang sepenuhnya acak, tidak ada kegagalan yang benar-benar sia-sia, dan bahkan luka pun membawa benih pemahaman yang belum tumbuh. Kehidupan, dalam misterinya yang lembut, menyusun alur peristiwa yang pada permukaannya tampak biasa, tapi sesungguhnya syarat makna. Setiap orang yang kita temui, setiap perasaan yang muncul, setiap jalan yang tampak buntu, adalah bagian dari sebuah orkestra besar yang tak selalu kita dengar nadanya secara utuh. Namun jika kita hening dan cukup terbuka, kita bisa mulai merasakan bahwa semuanya saling terkait, saling menuntun. Kadang kita baru memahami maknanya bertahun-tahun setelahnya. Saat itu, kita menoleh ke belakang dan berkata, ternyata itulah alasannya. Perpisahan yang menyakitkan ternyata membuka jalan bagi versi diri yang lebih kuat. Kesalahan yang dulu terasa memalukan ternyata menjadi pintu masuk menuju kesadaran. Kita mulai menyadari bahwa hidup tidak melawan kita, ia membentuk kita. Setiap pengalaman adalah pesan yang dibungkus dengan emosi, waktu, dan situasi. Kadang pesan itu datang dengan lembut, seperti senyuman asing yang menghangatkan hari. Kadang ia datang seperti badai, mengguncang hingga kita merasa tercerai-berai. Tapi keduanya mengandung satu hal yang sama, yaitu ajakan untuk mengenal diri lebih dalam. Ajakan untuk tumbuh, berubah, dan menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar tersesat. Keyakinan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan adalah pintu menuju makna yang lebih dalam. Kita berhenti mengasihani diri dan mulai mencari pelajaran. Kita tak lagi melihat masa lalu dengan dendam, melainkan dengan rasa syukur, karena semua itu membawa kita ke titik ini, tempat kita menjadi sedikit lebih bijak, sedikit lebih terbuka, dan jauh lebih utuh. Ketika pandangan ini tumbuh, hidup tak lagi tampak sebagai serangkaian peristiwa yang acak. Ia menjadi cermin dari isi hati, cermin dari getaran kita, cermin dari pelajaran yang sedang kita butuhkan. Setiap hal yang hadir, entah menyenangkan atau menyakitkan, menjadi bagian dari perjalanan penemuan diri. Kita tak hanya hidup, tapi juga memahami mengapa kita hidup dengan cara seperti ini. Dan mungkin, itulah keajaiban terbesar, bahwa kita punya pilihan untuk melihat lebih dalam. Bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang terjadi, tapi bagaimana kita memaknainya. Dalam makna itu, kita menemukan ketenangan yang tak bisa diberikan oleh kepastian, melainkan hanya oleh pemahaman. Sebab ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan, maka setiap langkah menjadi lebih sakral. Setiap kesalahan menjadi pelatihan jiwa, setiap keberhasilan menjadi pengingat, bukan kesombongan. Dan setiap hari menjadi undangan untuk hadir lebih penuh, dengan mata yang lebih jernih dan hati yang lebih lapang. Hidup ini bukan tentang mencari makna di luar sana. Ia tentang membuka mata dan hati kita terhadap makna yang sudah hadir, tersembunyi dalam setiap momen. Kita tidak sedang berjalan tanpa arah, kita sedang dituntun, selalu. Hidup ini bergerak, selalu. Dalam keheningan malam, dalam hiruk-pikuk siang, dalam senyum yang mekar, atau air mata yang jatuh diam-diam, semua terus berubah. Inilah inti dari hukum ketidakkekalan, atau dalam ajaran Timur disebut anicca, bahwa segala sesuatu yang muncul pasti akan berlalu. Emosi datang dan pergi seperti ombak. Tubuh menua, tak peduli seberapa keras kita mencoba melawannya. Hubungan bertumbuh, berubah arah, atau perlahan merenggang. Bahkan musim yang tampak abadi pun tak bisa bertahan. Hari yang cerah tak menjamin esok bebas hujan. Dan begitulah hidup, ia tak pernah statis. Namun kita sering tersesat dalam ilusi keabadian. Kita ingin hal-hal indah bertahan selamanya. Kita berjuang mati-matian mempertahankan kenyamanan, posisi, bahkan seseorang yang mungkin sudah waktunya pergi. Di sisi lain, kita juga mencoba menolak hal yang menyakitkan. Berharap itu tak pernah datang, atau jika datang, lekas berlalu. Tapi semakin kita menggenggam atau menolak, semakin kita menderita.
Penderitaan bukan datang dari perubahan itu sendiri. Ia lahir dari keinginan untuk menahan yang sudah seharusnya pergi, dan ketakutan akan kehilangan yang belum tentu terjadi. Inilah perang batin yang halus, namun melelahkan. Kita mencoba mengatur apa yang tak bisa diatur, memaksa dunia sesuai kehendak kita, seolah hidup adalah sesuatu yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Namun jika kita jujur dan cukup berani untuk melihat kenyataan, kita akan tahu ada kedamaian dalam ketidakterikatan. Lihatlah sungai, ia tak pernah mencoba menahan airnya agar tetap di satu titik. Ia terus mengalir, menerima bentuk baru setiap saat. Lihatlah pohon, ia tak menangis ketika daunnya gugur. Ia tahu, musim dingin adalah bagian dari perjalanan menuju mekar berikutnya. Alam telah lama memahami apa yang sering kita lupakan, bahwa segala hal akan datang dan pergi sesuai masanya, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Ketika kita mulai belajar dari alam, kita mulai membiarkan hidup mengalir apa adanya, tanpa terlalu banyak mengapa dan seharusnya. Merangkul perubahan bukan berarti menyerah, justru sebaliknya, ini adalah bentuk keberanian terdalam, keberanian untuk tetap membuka hati, meski tahu segalanya bisa berubah esok hari. Keberanian untuk mencinta tanpa menggenggam, untuk hadir tanpa syarat, dan untuk tetap lembut di tengah ketidakpastian. Dan ketika kita benar-benar menerima hukum Anika, kita mulai hidup lebih penuh di saat ini. Kita tak lagi menunggu besok untuk bahagia atau menggantungkan makna pada masa lalu. Kita sadar bahwa sekarang adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Ia mungkin tak sempurna, tapi ia nyata. Dan dalam kenyataan itu, kita bisa menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan oleh perubahan. Karena pada akhirnya, bukan perubahan yang menyakitkan, melainkan penolakan kita terhadapnya. Tapi saat kita merangkul perubahan sebagai teman, bukan musuh, hidup menjadi lebih ringan. Dan kita pun menjadi lebih bebas, untuk mencinta, untuk melepaskan, untuk terus berjalan dengan hati yang lapang. Bayangkan hidup sebagai ladang luas, dan setiap pikiran, kata, serta tindakan adalah benih yang kita tanam. Tak semua benih langsung tumbuh, ada yang cepat bersemi, ada yang diam-diam menunggu musimnya. Tapi satu hal pasti, tidak ada yang hilang. Setiap getaran yang kita lepaskan akan kembali dalam bentuk dan waktu yang kadang tak kita duga. Inilah hukum karma, bukan sebagai sistem hukuman, melainkan sebagai hukum alam yang tak memihak. Karma tidak mencatat untuk mengadili, ia hanya mencerminkan. Seperti gema di lembah, ia memantulkan kembali apa yang telah kita ucapkan ke semesta. Bukan dengan nada murka, tapi dengan kejujuran yang tak bisa dihindari. Seringkali kita mengira karma adalah tentang balasan, tapi sejatinya ia adalah tentang resonansi. Ketika kita bertindak dengan niat penuh kasih, getaran itu menyentuh orang lain, lalu menyebar lebih jauh, dan akhirnya kembali ke sumbernya, kita. Sebaliknya, jika kita bertindak dalam kemarahan atau manipulasi, riaknya juga akan pulang, mungkin lewat jalan berbeda, tapi dengan rasa yang sama. Itulah sebabnya mengapa niat jauh lebih penting daripada aksi semata. Dua tindakan yang tampak sama di luar, bisa menciptakan karma yang sangat berbeda tergantung pada dari mana ia lahir. Sebuah bantuan yang diberikan demi pujian akan menghasilkan energi yang berbeda dari bantuan yang lahir dari kepedulian tulus. Karma melihat akar, bukan hanya buahnya. Ini membawa kita pada tanggung jawab pribadi. Kita bukan korban dunia, tapi bagian aktif dari jaring kehidupan. Segala sesuatu yang kita alami adalah hasil dari benih yang pernah kita tanam, secara sadar maupun tidak. Dan kabar baiknya adalah, kita bisa mulai menanam ulang kapan saja. Kesadaran kecil hari ini, jika dijaga dengan tekun, bisa menjadi taman yang indah di masa depan. Bahkan pikiran pun adalah benih, kata-kata dalam batin kita yang berulang setiap hari membentuk suasana batin, yang kemudian memengaruhi cara kita berbicara, bertindak, dan merespons dunia. Maka saat kita mengubah pikiran, kita sedang mengubah arah karma kita. Satu niat murni hari ini bisa menggeser alur seluruh hidup jika dijaga dengan penuh kesadaran.
Namun penting juga untuk tidak menjadikan karma sebagai beban. Ia bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Karma bukan kutukan, tapi kompas. Ia menunjukkan arah. Jika hasil yang datang tidak sesuai harapan, bukan berarti kita dihukum. Mungkin itu undangan untuk memperbaiki arah, memperhalus niat, atau menyadari sesuatu yang dulu luput. Dan jika kita pernah menanam benih yang salah, karena ketidaktahuan, karena luka, karena masa lalu, itu pun bagian dari pembelajaran. Yang terpenting adalah apakah kita memilih untuk tetap menanam benih yang sama, atau mulai menanam yang baru. Karma bukan akhir, ia adalah proses yang terus berjalan, seperti sungai yang mengalir. Dan setiap hari, kita punya kesempatan untuk mewarnai aliran itu dengan kesadaran, kasih, dan kejujuran. Karena hidup ini bukan tentang menghindari akibat, tapi tentang menjadi pribadi yang pantas menerima akibat yang indah, karena telah menanam dari hati. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa mencintai berarti menggenggam erat, bahwa memiliki berarti mengamankan, dan bahwa kebahagiaan berarti mempertahankan semua yang kita anggap berharga. Tapi pelan-pelan, hidup sendiri mengajarkan bahwa apa yang kita genggam terlalu erat justru sering kali melukai. Keterikatan muncul dari ketakutan, takut kehilangan, takut kesepian, takut menghadapi ketidakpastian. Maka kita menambatkan diri pada orang, benda, posisi, bahkan identitas tertentu, seolah itu semua bisa memberi jaminan rasa aman yang abadi. Namun sayangnya dunia ini bergerak dengan hukum perubahan, bukan hukum kepemilikan. Apapun yang bisa kita genggam akan berubah, pasangan bisa pergi, harta bisa hilang, tubuh bisa menua, bahkan peran yang kita banggakan bisa berganti. Dan saat keterikatan kita lebih kuat dari penerimaan, maka penderitaan pun datang. Bukan karena dunia kejam, tapi karena kita sendiri tak siap melepaskan. Tapi bagaimana mungkin kita mencintai tanpa terikat? Bukankah cinta berarti memberi sepenuh hati? Justru disitulah letak paradoksnya. Cinta sejati bukan tentang menggenggam, tapi tentang hadir sepenuhnya tanpa rasa memiliki. Ia seperti angin yang menyentuh lembut wajahmu. Kau bisa merasakannya, menikmati kehadirannya, tapi kau tak bisa menangkap dan menyimpannya. Dan kamu tak perlu melakukannya, karena cinta bukan untuk disimpan, tapi untuk dialirkan. Melepaskan keterikatan bukan berarti mematikan rasa, bukan juga menjadi acuh, itu berarti memberi ruang. Ruang untuk orang yang kita cintai menjadi dirinya sendiri. Ruang untuk hidup berjalan sebagaimana mestinya. Ruang untuk diri kita bernapas tanpa belenggu harapan dan ketakutan. Dalam kelegaan itu, ada kedamaian yang lembut dan dalam. Seperti beban yang perlahan dilepaskan dari pundak, seperti air mata yang akhirnya mengalir setelah lama ditahan. Kita tak lagi harus memaksa dunia agar sesuai dengan skenario dalam kepala. Kita cukup hadir, mengalir, dan percaya bahwa apa yang memang untuk kita akan tetap tinggal, bukan karena kita genggam, tapi karena ia memilih tinggal. Melepaskan juga memberi kita kembali diri kita sendiri. Terlalu sering, keterikatan membuat kita kehilangan arah. Kita menyesuaikan diri agar tidak kehilangan. Kita menekan rasa demi menjaga hubungan. Kita berpura-pura bahagia demi mempertahankan yang tak lagi utuh. Dan tanpa sadar, kita menjauh dari diri sendiri. Namun saat kita berani melepaskan, kita kembali pada keutuhan yang lebih dalam. Kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal di luar diri, melainkan pada kebebasan batin yang tak bisa dibeli atau diminta. Dan justru dalam keadaan itu, saat kita utuh dan tidak bergantung, hubungan, harta, dan pengalaman datang dengan cara yang lebih sehat, lebih murni. Karena kebebasan bukan berarti kita tak memiliki apa-apa. Itu berarti tidak ada apapun yang memiliki kita. Dan dalam ruang itulah, hidup terasa lebih lapang, cinta terasa lebih jujur, dan kita bisa berjalan lebih ringan. Dengan hati yang terbuka, tapi tak terikat. Sejak kecil, kita diajari untuk bermimpi besar, merencanakan langkah, dan berjuang mati-matian untuk meraih apa yang kita inginkan. Kita memuji kegigihan, mengagungkan kendali, dan mengaitkan nilai diri dengan seberapa banyak yang bisa kita taklukkan.
Tapi kehidupan, dengan cara misteriusnya sendiri, tak selalu tunduk pada peta yang kita gambar. Dan saat itulah, di tengah kekacauan dan ketidaksesuaian harapan, kebijaksanaan penerimaan menjadi cahaya yang menenangkan. Penerimaan sering disalahartikan sebagai pasrah, menyerah, atau kehilangan daya juang. Padahal sejatinya penerimaan adalah keberanian untuk memandang hidup apa adanya, bukan apa maunya kita. Ia adalah kemampuan untuk membuka hati terhadap kenyataan, bahkan ketika kenyataan itu tidak sesuai naskah. Kita seringkali lebih menderita karena perlawanan batin ketimbang dari kejadian itu sendiri. Kita tidak hanya merasa sedih, kita marah karena kita sedih. Kita tidak hanya kehilangan, kita terpukul karena merasa kehilangan itu tidak seharusnya terjadi. Padahal, seperti dalam kisah bijak tentang petani dan kudanya, ketika kudanya kabur, semua orang menganggap itu malapetaka. Tapi sang petani hanya berkata, "Siapa tahu ini baik atau buruk?" Karena ia tahu, hidup terlalu luas untuk dihakimi dari satu potongan cerita. Penerimaan mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru memberi label. Apa yang tampak buruk hari ini bisa jadi pintu menuju anugerah besok. Apa yang terasa seperti kegagalan mungkin sedang merintis jalan baru yang tak terlihat. Saat kita berhenti melawan, kita membuka diri untuk memahami, dan dari pemahaman itulah kedamaian lahir. Namun, menerima bukan berarti kita berhenti bertindak. Justru dari ruang batin yang damai, tindakan menjadi lebih jernih. Kita tidak lagi bergerak dari kepanikan, tetapi dari kebijaksanaan. Kita tidak lagi mencoba mengendalikan segala hal, tetapi memilih untuk menari bersama arus hidup. Kadang, kebijaksanaan bukan soal melangkah lebih cepat, tapi tahu kapan saatnya berhenti, menarik napas, dan membiarkan sesuatu berjalan tanpa intervensi kita. Dan kadang, yang perlu kita terima bukan hanya kenyataan di luar, tapi juga luka, ketidaksempurnaan, dan ketidaktahuan dalam diri sendiri. Penerimaan yang sejati dimulai dari dalam. Ketika kita bisa memeluk diri yang rapuh, marah, kecewa, dan takut, tanpa ingin segera memperbaikinya, disitulah penyembuhan yang sejati terjadi. Penerimaan bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan untuk tetap membuka hati di tengah badai. Ia adalah keberanian untuk tetap mencintai meski pernah terluka. Dan ia adalah kebijaksanaan untuk berkata, "Aku tidak tahu kenapa ini terjadi, tapi aku bersedia hadir sepenuhnya di dalamnya." Dalam keheningan penerimaan, kita mulai mendengar bisikan kehidupan yang sebenarnya, bahwa tidak semua harus sesuai rencana untuk menjadi indah, bahwa yang tampak berantakan bisa tetap bermakna. Dan bahwa terkadang, melepaskan harapan akan seperti apa hidup seharusnya adalah awal dari hidup yang benar-benar utuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.